warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Al-Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan IP P-Force untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah jaringan komputer. Baik, mari saja kita mulai. Apa itu P-Force? IP P-Force merupakan protokol internet yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan suatu jaringan. Langsung saja, di sini ada IP address. IP address itu terbagi dua versi. Yang pertama IP P-Force dan yang kedua IP V6. Yang akan kita bahas yaitu IP P-Force. IP P-Force ini memiliki kelas yang dimana terdapat 5 kelas A, B, C, D, dan E. Dan yang terakhir IP address yang tidak dapat digunakan yaitu 127.0.0.1. IP P-Force ini memiliki dua akses, yang dimana ada IP private dan IP public, yang dimana mungkin akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Dalam pembagian ada IP statik dan dinamik. Yang membedakan IP statik dan IP dinamik, yang dimana statik bisa di setel manual oleh user. Mungkin ini akan dijelaskan di video selanjutnya. Kedua alamat IP ini akan dijelaskan di video berikutnya. Karakteristik IP P-Force ini memiliki karakteristik. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Karakteristik mempunyai 32 bit, yang dimana kebagi ke dalam 4 bagian. Bagian ini kita sebut oktat. Karakteristiknya berbentuk binar ya, dan desimal. Berbeda dengan IP V6, dia memiliki karakteristik jumlah 128 bit dan bilangan tersebut heksadesimal. Nah, langsung saja, ini karakteristik IP P-Force memiliki, ya di sini mungkin jelaskan cuma kelas A, B, dan C. Yang dimana bit pertama 0, kelas B 10, kelas C 110, panjang net ID 8 bit, kelas B 16 bit, dan kelas C 24 bit. Panjang host ID-nya 24 bit, 16 bit, dan 8 bit. Nah, di sini dijelaskan IP private dan IP public. Yang mana yang membedakan hal tersebut? IP private kelas A yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, yang dimana IP tersebut dari IP sini sampai sini merupakan IP
private kelas A. IP private kelas B 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Nah, untuk membedakan hal tersebut kita dapat lihat di sini. Contoh berikut ada 1.2.3.1.2. Nah, ini merupakan IV private kelas A. Kenapa? Karena jumlahnya tidak melebihi hal tersebut, tapi melebihi angka sini, melebihi angka IP yang sebelah sini. Jadi IP ini merupakan IP private kelas A. Dan ini 172.16.1.2 merupakan IP private kelas B. Yang dimana jumlah IP tersebut hampir sama dengan ini, cuman beda sedikit mungkin. Pokoknya ini table dapat kalian pahami, dapat kita pelajari. Udah langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada CIDR yang dimana CIDR tersebut adalah metode yang digunakan dalam pengamatan internet protokol untuk membagi dan mengelola jaringan secara efisien. Contoh penggunaan CIDR pada IP address. Nah, mungkin di sini terlihat mudah tabel tersebut, namun saya akan mempraktekannya dengan secara manual. Nah, di sini ada pertanyaan ya. 192.168.100 dan hostnya 24, yang dimana kita diperintahkan untuk mencari sebuah IP network, IP start, IVN, IP broadcast, subnet atau netmask, dan wildcard. Nah, di sini terlihat 8 bagian yang baiknya kita menghitung saja. 2/7, 2/6, 2/5, 2/4, 2/3, 2/2, 2/1, dan 2/0. Yang dimana hasil tersebut merupakan 2/7 merupakan 128, 2/6 64, 2/5 32, 2/4 16, 2/3 8, 2/2 4, 2/1 2, 2/0 1. Yang dimana jumlah dari setiap bagian dari sini ke sini, dia berjumlah 255 bit. Baik, kita hitung oktet. Dari sini kita dapat 4 bagian, yang merupakan tadi di sini terdapat 32 bit dibagi ke dalam 4 bagian. 30 bagi 4 berarti sama dengan 8. Dan 8 tadi merupakan sini ya, 192. Selama ini 192. Kita
ubah ke bilangan lain ya, 192, yang dimana 192 itu merupakan hasil tambah yang dimana angka 92 itu 192 itu hasil dari tambah 128 ditambah 64. Berarti ditulisnya di sini karena angka 8 1 sisanya 0. Yang kedua 168, yang dimana 168 merupakan hasil penambahan dari angka 128 ditambah 32 ditambah 8. Kenapa tidak ditambah ini dulu? Karena hasilnya mungkin akan lebih. Di sini kita tulis 1, 7-nya tidak ada berarti kosong, 6-nya ada tulis 1, kosong, 1, sisanya 0. Yang dan 100 itu hasil penambahan dari 64 ditambah 32 ditambah 4. Berarti penulisannya 0 1 1 0 0 1 0 0. Dan yang terakhir 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, sudah jelas. Sekarang kita hitung bitnya. 3 bit tadi 8. Tadi sudah jelas ya, 24 bit. Kita tulis ini 1111 berjumlah 8. Ini 8, ini 8. Pokoknya angka 1 tersebut berjumlah 8 hingga bila dihasilkan angka tersebut ini berjumlah 24 bit, berjumlah 24, yang dimana tiap tabel berisi angka 1 yang berjumlah 8, dan bila diangkakan akan berjumlah 255. Dan kita akan menghitung wildcardnya. Wildcardnya merupakan kebalikan dari hal tersebut, yang dimana 0 0 0 225. Tinggal kita balikan aja hasil ininya. Wildcard itu kebalikan dari subnet math. Berarti yang kita belum cari bukan IP start, IP end, dan IP broadcast. Nah, di sini kita cari ya. IP broadcast sama dengan IP network ditambah wildcard. IP network. Nah, IP networknya tadi sini ya. Kita ulang. Nah, ini IP networknya. IP network ditambah dengan wildcard. Baik, kita tambahkan ya. Ini IP network
bisa diklik ya. Oh maaf, tidak bisa diarahkan ya, drawnya tidak bisa, kita penting ada arah saja ya. Ini IP network ditambah wildcard yang ini. Nah wildcard 00000 kayak 0 yang berjumlah 8 satunya juga berjumlah 8 dan ini ya. Nah hasilnya ini. Nah dan kita akan mencari IP start ini sama dengan yang dimana hasilnya itu IP network ditambah 1. Ini IP network ditambah 1 digit belakang. Jadi IP startnya merupakan 192.168.100.1. Lalu kita akan berarti tinggal IPN saja. IPN sama dengan IP broadcast dikurang 1, yang dimana ICAS kurangi 1, yang dimana tadi IP broadcastnya ini ya, hasilnya IP broadcast ini dikurangi 1, berarti ini sama IP broadcastnya. Nah di sini kurangi 1, kita ubah jadi angka ya, 20 jadi sama dengan 254. Baik, kita sirkulasikan. Berhubung ini semua sudah ketemu, kita tulis di sini saja. Bentar. Home tabs. Tepat ini TRL. Langsung saja TRL-C. Sini langsung masih TRL V. Kita tulis IP startnya, berarti 1 92.168.100.1. Nah ini IP start, IPN nya kita tulis 192 titik 168, salah, bentar, 168 titik 100 titik 254. Nah IP broadcastnya kita tulis
92 titik 168 titik 100 titik 255. subnet mas, kita lihat subnet masnya. Nah, ini subnet masnya 11. Oh, oke. Satu tambah 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 titik. Satu lagi titik 1 2 3. Nah, mungkin ini subnet masnya dan wildcardnya kita copy paste di sini saja. Kita paste ini aja, cek Ctrl C, Ctrl P, titik P, titik 1 2 3. IT IV networknya sama dengan IV network ini ya, 1.1.10. Kita tulis saja, bentar. Oh, di sini ada. Nah, di sini ada tulisannya yang bagian slide pertama ini. Kita tulis ya, 1 titik 10 titik lagi 0 1 1 0 0 1 0 titik 0 semua. Nah, ini bila kita menghitung secara manual mungkin. Wah, kok hilang. Nah, ini kita menghitung secara manual. Dan kita samakan. Di sini ada ya, gal. Kita perkecil saja layarnya biar terlihat sama apa tidaknya. Nah, IP address. Nah, ini bila kita menghitung dengan kalkulator IP tetap sama hasilnya ya. Broadcastnya 192 168 terus 255 sama. Wildcardnya, oh saya menghitung wildcardnya tapi tetap sama. Kalau sama wildcardnya pun
Nah mungkin segitu saja buat saya, itu saja untuk saya menjelaskannya karena untuk mempersingkat waktu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahannya, mohon dimaklumi.